Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang besar adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman dan Islam. Nikmat yang besar yang harus senantiasa kita syukuri adalah tentunya nikmat agama yang disebut dengan nikmatul Islam dan iman. Oleh karena itu, setiap hari, setiap saat kita bangun di pagi hari, kita diperintahkan untuk kemudian bersyukur kepada Allah, di mana kita dibangunkan kembali dalam keadaan seorang muslim, seorang mukmin. Karena setiap kita hakikatnya memiliki potensi untuk kemudian dipalingkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul kita SAW menerangkan dalam satu hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW menyebutkan terkadang ada orang yang kemudian di pagi hari adalah orang yang beriman, namun kemudian sore harinya berubah menjadi orang kafir. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Sebaliknya ternyata ada juga orang-orang yang kemudian sore harinya sebagaimana kita hari ini, sore-sore sedang ngaji, sore-sore sedang duduk dan bermajlis ilmu, sore-sore sedang menunggu takjil ataupun kemudian berbuka dengan meninggalkan keluarga dan bahkan mungkin rumah-rumah kita yang nyaman jauh daripada masjid kita ini. Kita tinggalkan kemudian hal-hal yang menyenangkan untuk kita, untuk kemudian kita meraih kemuliaan di mana kita duduk di masjid-masjid Allah yang merupakan tempat terbaik. Khairu buqatin fil ardi masajiduha. Dalam rangka kita memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, sore hari kita masih beriman. Sore hari ini kita masih kemudian menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui, keesokan hari nanti tidak ada satupun di antara kita yang menjamin, bahkan tidak ada satupun yang menjamin bahwa kita adalah orang-orang yang masih sebagaimana hari ini. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari adalah beriman dan keesokan harinya berubah menjadi orang kafir. Oleh karena itu Rasul kita SAW menyinggung kita semuanya, mengingatkan dan memberikan tadzkir kepada setiap mukmin bahwasanya inna qulubal insan baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati manusia, hati seorang hamba itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Di mana hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibolak-balikkan terhadap seorang hamba itu akan kemudian dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa maksudnya? Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas hamba tersebut.
Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan kita orang kafir. Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seseorang, memberikan fitnah kepada seseorang, memberikan ujian kepada orang, sehingga kemudian orang tersebut bisa saja kemudian tergelincir dari keimanannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah menyinggung tentang kondisi seseorang tidak kemudian disyaratkan untuk kemudian menjadi orang kafir itu ketika kita lemah. Jadi kalau kemudian kita berbicara soal ada orang kafir yang sebelumnya muslim, itu tidak kemudian disyaratkan karena dia itu nggak ngaji, karena dia itu nggak belajar Islam, karena dia itu kemudian tidak pernah dekat dengan ustadz, tidak pernah menuntut ilmu. Tidak. Itu gambaran mungkin pandangan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam Al-Quran, di mana terkadang ada manusia yang kemudian watazula qadama 'abdin ba'da thubutiha. Terkadang ada orang yang kemudian digelincirkan oleh Allah, dipalingkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari seorang muslim dan beriman, padahal sebelumnya adalah orang yang kokoh. Ba'da thubutiha. Bukan Allah kemudian berbicara li adami thubutiha, bukan. Coba kalau kita perhatikan ayat itu, tidak disebutkan li adami thubutiha, karena dia tidak kokoh akhirnya terjerumus, karena dia tidak kuat akhirnya kemudian dia jatuh, karena dia tidak kemudian memiliki iman yang kokoh sehingga kemudian dia menjadi kafir. Tidak. Tetapi dia tergelincir, dia terjatuh, dia keluar dari Islam ba'da thubutiha, setelah sebelumnya sebenarnya dia adalah orang yang kokoh. Maka ketika kemudian kita seorang mukmin hari ini ngaji, seorang mukmin hari ini kita punya manhaj yang kuat, punya akidah yang benar, lalu kemudian kita merasa diri kita aman, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang merugi. Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Tidaklah mereka orang-orang yang aman dari makar Allah, kecuali adalah mereka orang-orang yang rugi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, sekuat-kuatnya Nabi Muhammad, sekokoh-kokohnya Nabi Muhammad, beliau terus mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dalam riwayat yang lainnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'ad, apa kata Nabi SAW? Untuk kita jangan sampai meninggalkan doa Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Karena setiap kita berpotensi untuk terjerumus dan masuk kepada lubang kesengsaraan, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu merasa aman ini adalah satu hal yang merugikan bagi seorang mukmin. Karena tidak merasa aman justru itu akan menjadikan kita senantiasa mawas diri, senantiasa perhatian terhadap iman yang ada pada diri kita. Aku wis bener apa urung ya? Aku sudah beriman atau belum ya? Ojo-ojo sholatku bener, ojo-ojo aku belum ikhlas. Makanya ada Imam Susi pernah kemudian menyampaikan, Al-Imam Susi menyampaikan, man i'taqada fi ikhlasihi ikhlasan faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang kemudian meyakini bahwasanya dirinya telah ikhlas, bahwasanya dirinya telah totalitas dalam kemudian melakukan kebaikan dalam agama Islam, maka sungguh dia hakikatnya membutuhkan keikhlasan berikutnya. Orang yang meyakini dirinya sudah ikhlas, orang yang sudah meyakini puasanya insya Allah walaupun dengan kalimat-kalimat yang bagus, insya Allah diterima, sholatku insya Allah tenanan, sedekahku insya Allah ikhlas, itu hakikatnya membutuhkan keikhlasan berikutnya. Apalagi yang kemudian kita yakini kadang-kadang pada diri kita terjerumus, terkadang kemudian hati kita dipenuhi dengan rasa riya, sum'ah, atau bahkan kemudian mengharap ridho-ridho manusia. Tentu semua ini harus senantiasa kita introspeksi dan kita perbaiki amalan-amalan kita. Makanya dari ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum jami'an, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik olehnya untuk kemudian berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan. Harapannya apa yang kemudian kita lakukan ini dan apa yang kemudian kita dengarkan nantinya dari beberapa keterangan para ulama terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang keluarga, yang berbicara tentang kemaslahatan negeri kita yang paling kecil,
yaitu negeri rumah tangga, untuk kemudian kita senantiasa diberikan kemudahan dan taufik darinya untuk bisa mempraktekkan apa yang nanti kita akan dapatkan. Karena kata para ulama, al-hayatu fitanun, sungguhnya kehidupan ini penuh dengan fitnah. Dan as-sabatu sa'bun, adapun kemudian kekokohan dan istiqomah dalam beragama itu susah dan payah. Sebagaimana kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau menerangkan, kenapa kok Allah menggabungkan antara ikrar kita ingin menyembah dengan kita meminta tolong kepadanya. Aku bisa beribadah kepadamu karena pertolonganmu. Aku ingin beribadah kepadamu ya Allah, tetapi aku juga mengikrarkan bahwa aku tidak mampu kecuali dengan pertolonganmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah aku menyembah, dan kepadamulah ya Allah aku memohon pertolongan. Al-Imam Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, li'annal ibadata tsaqilatun 'alan nafs, karena sungguhnya ibadah itu berat hukum asal bagi diri kita. Oleh karena itu kita tidak akan pernah mampu duduk di masjid ini. Kita tidak akan pernah mampu membimbing istri dan anak kita. Kita tidak akan mampu kemudian menjadi seorang mukmin yang baik dengan tetangganya, yang baik dengan sahabat dan kerabatnya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di sore hari ini kita punya judul apa? Kita ketemu mung setahun pisan, tur mung sak jam. Jadi perjumpaan kita ini perjumpaan yang kita harapkan nanti bisa berjumpa di akhirat iso suwi. Kan aku ora tahu ngaji ning kene, ora tahu kemudian ngisi di sini. Ya ketemu sebatas tahabba fillah istama'an alaihi wa tafarraqan alaihi. Makanya kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita, walaupun antum hanya lihat wajah saya sekilas, ana pun demikian melihat antum sekilas, harapannya ini menjadi pertemuan yang marhumah, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak yakin setelah kajian ini juga kita bisa bertemu lagi. Bisa jadi mungkin di antara kita ada yang meninggal dunia. Bisa jadi semua kita insya Allah tidak akan dipertemukan kecuali nanti di surga, kita nggak tahu. Oleh karena itu berharaplah ketika kemudian kita bertemu dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, untuk kemudian kita mengucapkan salam dan mendoakan satu di antara kita sama-sama mendoakan untuk mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sore ini kita akan membahas tentang keluarga di atas sunnah. Iya betul, keluarga di atas sunnah. Bukan semua apa-apa sunnah, HP sunnah. Nanti makna perspektif sunnah ini menjadi kemudian begitu sempit sekali. Maka yang kemudian kita akan bahas adalah masalah yang besar. Ketika kemudian kita berbicara membangun keluarga di atas sunnah, maka kita selalu akan kemudian membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita mulai, semua kita insyaallah yakin bahwa apa yang kita sedang akan atau yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas ini benar-benar masuk kepada sanubari kita, lalu bisa kita praktekkan. Karena mengingat yang namanya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu cahaya. Oleh karena itu para ulama dahulu terkadang memberhentikan majlis ilmunya untuk hanya sekedar mengingatkan ke muridnya, fulan, da'atullah, sudah doa kepada Allah. Kadang kan ada penuntut ilmu masuk kelas, masuk di masjid, mulazamah, duduk gitu aja kan, enggak doa dulu. Ada sebagian seperti itu. Maka para ulama terkadang guru-guru kita dulu duduk, masuk, ditanya, sudah doa? Sudah doa. Kenapa? Karena itu penting. Karena ilmu ini kalau kita perhatikan apa yang diterangkan oleh Imam Syafi'i, yang mana beliau pernah mengalami satu pengalaman pribadi, di mana beliau pernah menceritakan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku kepada Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu kemudian menasihatiku, memberikan arahan kepadaku untuk aku meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun.
dan mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah itu adalah cahaya. Wa nurullahu la yuhda lil asi, dan sungguh cahaya Allah itu tidak akan pernah tembus, tidak akan pernah masuk kepada sanubari orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang maksiat? Yang enggak maksiat siapa di antara kita? Kita puasa aja nggak pernah lepas dari maksiat. Gimana? Setiap hari mungkin yang masih punya TV, mudah-mudahan kita semuanya udah nggak punya TV. Ana juga insya Allah sudah 15 tahun terakhir ini nggak pernah nonton TV. Maksudnya nggak pernah punya TV. Mulai dari tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah rumah saya nggak ada TV. Tapi mungkin ada di antara kita yang rumahnya masih ada TV sehingga lihat iklan sampo, sehingga lihat iklan sabun, itu semuanya maksiat tentunya. Mungkin di antara kita yang seringkali hari-hari ke pasar itu juga maksiat. Dan siapa di antara kita yang kemudian banyak sudah menjadi orang-orang bertakwa? Tentu sedikit. Maka kemudian ketika kita mau menuntut ilmu, jangan pernah lupa yang namanya doa. Karena doa ini sangat penting. Silahul mu'min. Mungkin saja ada maksiat yang hari ini kita lakukan sehingga menghalangi ilmu yang kita pelajari di sore hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu kalau kita ingin membahas tentang keluarga, maka ayat yang pertama kali kita langsung ingat adalah ayat di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Ayat keberapa? Ayat yang ke-6. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ayat itu langsung kita ingat. Yaitu ayat di mana Allah panggil orang-orang yang beriman untuk kemudian kita selamat, untuk kita kemudian punya wilayah dan kepentingan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kata para ulama, ayat ini benar-benar berbicara tentang keluarga dan tanggung jawab seorang pemimpin keluarga. Karena di situ berpesan Allah Jalla Jalaluhu kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, untuk kemudian mereka benar-benar tahu tujuan hidup mereka, yaitu selamat dunia dan akhirat. Selamat dan sukses menurut Al-Quran adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka itulah yang disebut dengan sukses, yaitu orang yang kemudian dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kita lihat, kita bedah pemahaman para salaf tentang ayat tersebut. Salah satu di antaranya sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memahami ayat itu ketika kemudian dibaca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka beliau berkata sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari dalam tafsirnya, di mana Ali bin Abi Thalib berkata addibuhum wa 'allimuhum, yang disebut dengan selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, makna diantaranya adalah beliau mengatakan addibuhum wa 'allimuhum, ajarkan mereka adab, ajarkan kepada mereka akhlak karimah, dan ajarkan kepada mereka ilmu agama Allah. Gampang ngoten Pak? Ora gampang. Mengajarkan adab kepada anak itu tidak gampang. Sehingga dahulu Imam Malik pernah mengatakan, kanat ummi tu'ammimuni, dahulu ibundaku terus menasihatiku. Kalau wong Jawa ngomong guji, tahu guji Pak? Nek wong wedok ibu-ibu kuwi nek ngandhene anak biasane guji, le aja adu sekali, le aja adu sekali yo, aku ki khawatir lho. Ini yang saya rasakan dahulu ibu saya, sampai nangis-nangis. Beliau tidak mukul, hanya menguncurkan air mata, meluk saya, aja adu sekali terus le ya Allah. Kuwi arane guji. Ngandani anak iki terus, kuwi arane tu'ammimuni, terus menasihati aku, membimbing aku, ini seorang ibu. Faqalat li, lalu kemudian berkata kepadaku, kata Imam Malik,
idhab ila Rabi'ah fata'allam minhul adab qabla ilmi. Coba kamu datang ke Imam Rabi'ah, datang kepada beliau, belajar darinya adab sebelum kamu belajar darinya ilmu hadis. Dan itulah perhatiannya mereka para orang tua di zaman salaf. Kenapa Imam Malik kemudian dikatakan Imam Darul Hijrah? Tidak lain tidak bukan tentu karena hasil jerih payah pendidikan yang dilakukan oleh ibunya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib memahami ayat itu, allimuhum wa adibuhum atau adibuhum wa allimuhum, ini bukan perkara yang mudah bagi kita. Apa meneh kita nggak punya bekal, apalagi kita ini ilmunya sedikit, apalagi perhatian kita dan juhud kita terkadang lelet, bahkan lalai sebagian besar para orang tua hari ini. Nek kon ngajari adab anaknya kadang-kadang angel. Kalau Ustaz aku wis pasrah wae karo pondok, aku ki ora apa-apa. Aku ki hasil dari pertobatan saja. Aku ki ora ngerti apa-apa kecuali dagang, kecuali usaha, kecuali ini dan itu, tapi urusan agama aku ki yo mbuh nol putul. Jadi tak serahke wae ustaze. Kan yang ada terjadi seperti itu. Padahal yang namanya kemudian kita mengatakan atau kita membaca di dalam Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum nara, maknanya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan adab dan ilmu kepada anak-anak kita. Makanya seringkali ada sebagian para dai, para ustadz, para ulama bahkan berbicara bahwa ketika kita ingin kemudian anak kita menjadi anak yang soleh solehah, tidak bisa kemudian kita mengatakan diri kita wis sing sinau anakku wae, aku tak luru duit, tidak bisa. Luru duit kewajiban, nyari nafkah adalah kewajiban dan keharusan. Tetapi kita belajar ilmu agama, belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu juga adalah merupakan prioritas dalam kewajiban seorang mukmin. Maka jangan pernah bermimpi aku wis ngene wae sing penting anakku pinter. Mimpi di siang bolong. Maka seringkali para ustadz menasihatkan kalau kita pengen anak kita soleh, kita dulu jadi anak soleh. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika menerangkan Rokais fi Tarbiyatil Abna, dalam poin yang ketiga atau kedua, beliau menyampaikan bahwa al-walid qabla atau an tus'al al-walid qabla an yus'al walad. Orang tua itu akan ditanya terlebih dahulu sebelum Allah bertanya kepada anaknya. Kadang kan ada orang yang kemudian menemukan anaknya durhaka, kurang ajar. Mudah-mudahan anak kita insya Allah tidak. Ada di masyarakat kita di luar yang mungkin mendapati anaknya kurang ajar, anaknya kemudian durhaka kepada orang tuanya. Yang kemudian menjadi pembahasan adalah kok anakku iki apa mangan apa ya Ustaz kok kurang ajar karo bapak ibu Orang sadar padahal apa yang kemudian dilakukan oleh anaknya itu asar dari orang tuanya. Makanya para ulama kita menyebutkan kita itu harus ingat ayat Allah, la takhunullaha, jangan kita khianati Allah dan khianati amanah yang Allah berikan. Maksudnya kata para ulama adalah anak kita. Makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan kalau kita nanti yakin anak kita akan ditanya tentang kita, kita pun akan ditanya tentang anak kita. Paham maksudnya Bapak, Ibu-ibu? Jadi jangan pernah kemudian kita mengatakan anakku kok gini ya, anakku kok gini. Coba introspeksi diri kita, aku dan kita ini sudah seperti apa? Ini yang kemudian dinasihatkan oleh para ulama kita. Bapak Ibu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi memberikan kemudian adab, mengajarkan kepada mereka, mencontohkan kepada mereka adab dan ilmu, ini adalah merupakan kewajiban seorang muslim. Kalau kita ingin kemudian membangun rumah tangga kita di atas sunnah, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah semua kita berilmu. Ono wong ra iso, ono wong ra ngerti agama, kemudian dikatakan di atas sunnah. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan kemudian dikatakan di atas sunnah ketika kemudian kita tidak di atas ilmu. Karena sunnah ini ada al-ilm, karena sunnah ini adalah basirah, karena sunnah ini adalah Quran dan sunnah ala fahmi salaful ummah. Tidak bisa kemudian sunnah itu hanya sekedar label,
hanya sekedar pengakuan, hanya sekedar kemudian kita menerapkan atau menaruh di depan masjid kita, di depan rumah kita, di depan yayasan kita, yayasan sunnah, lalu kemudian kita dikatakan sunnah. Tidak. Sunnah itu adalah agama. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Sunnah itu adalah semua tindak tanduk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudian apa? Hadis-hadisnya kita juga harus senantiasa tahu. Maka kalau kita nol putul rak ngerti hadis, nol putul rak ngerti tafsir, nol putul rak ngerti Al-Quran, lalu kemudian kita mengaku sunnah, kalah, tidak mungkin. Maka poin yang pertama yang harus kita ingat dari penjelasan para ulama kita yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, bahwa kita tidak akan pernah membangun keluarga kita di atas sunnah kecuali dengan cara kita orang tua, kita para suami dan para istri belajar ilmu agama. Berkata Abdullah bin Abbas sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ketika memahami ayat tersebut, i'malu atau i'lamu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas adalah kita diperintahkan untuk mengetahui pada ketaatan kepada Allah. Maksudnya apa? Kita harus tahu ilmu. Nah, lagi-lagi yang dibicarakan semua tafsir dari sebagaimana yang diterangkan. Jadi baik itu yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib, yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas, semuanya muaranya tetap ke ilmu. Kita kalau mau menjadi orang bertakwa, taat kepada Allah, bisa nggak dengan tanpa ilmu? Jawab bersama-sama. Bisa apa enggak? Sakit badan? Tidak bisa. Orang kalau kemudian kita mau bertakwa, sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan atau kemudian mendefinisikan makna takwa saja, beliau menyampaikan apa? Anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Orang kalau mau bertakwa itu dasarnya harus ala nuri minallah, dasarnya harus dengan pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kemudian dia lakukan ketaatan tersebut mengharapnya karena Allah. Sekarang akhirnya bertanya kita pada diri kita, la opo iso kita kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, mendasari ketaatan kita di atas ilmu kalau kita tidak paham akan ilmu. Makanya lambuk kue ngrungokke khutbah Jumat gal Jumatan. Kan masyarakat kita ini kenapa kok bar Jumatan kok tetap mulih sik rokokan, mulih sik maksiat, mulih malah dinteni pacare ning jaba boncengan bareng. Kenapa? Karena ra ngerti, ra mudeng. Gal minggu hari Jumat selalu dengarkan bertakwalah kalian kepada Allah. Dari apa-apa yang kemudian diperintahkan lakukanlah, yang dilarang tinggalkanlah. Lah orang ngerti sing diperintahkan, orang ngerti sing dilarang, yo sampai benjut ora bakalan iso. Makanya agama Islam ini harus dengan ilmu. Orang mau selamat istri dan anaknya, nggak belajar ilmu agama, tidak mungkin. Aku mau ikhwan wae lah Ustaz, yang penting ngaji seminggu ping 2, seminggu ping 3. Anaknya pengen selamat, dirinya pengen selamat, istrinya pengen selamat. Itu namanya ngimpi di siang bolong. Kenapa semua para ulama ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nar, semua bermuara nafsirkannya adalah masalah ilmu. Bahkan kemudian berefek pada apa? Wattaqu ma'asillah, takutlah kalian kepada maksiat kepada Allah. Lagi-lagi la opo ngerti nek ora belajar ini maksiat apa ndak? Ngerti panjenengan? Enggak ngerti. Berapa banyak orang hari ini pelaku riba enggak ngerti kalau itu riba. Berapa banyak hari ini orang kemudian melakukan kemaksiatan, wala taqrabuz zina, mendekati pada perzinaan, sedangkan mereka tidak tahu bahwa itu mendekati perzinaan. Berapa kali di antara kita kemudian mungkin yang kerja di kantor duduk bersama mereka, ikhtilat bersama para wanita, dianggapnya itu hal yang lumrah dan biasa di masyarakat kita, padahal itu adalah merupakan dasar yang paling dasar. Memahami bahwa itu semuanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kemudian menyampaikan wa'muru ahlikum, atau di sini wa'muru ahlakum bidzikr.
untuk kemudian keluarga kalian perintahkan untuk mengenal pada zikir. Maksudnya bisa ditafsirkan zikir di sini maknanya bisa jadi adalah ilmu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, idza marartum bi raudin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian ketemu dengan salah satu taman-taman surga, maka mampirlah kalian ke sana. Para sahabat bertanya, "La opo ono ning donya kuwi taman surga?" Kan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyar. Surga itu kan enggak pernah kita lihat, jangankan kok dilihat, terbesit dalam benak kita saja kan tidak. Kok ternyata Nabi SAW mengumpamakan kalau kalian ketemu dalam satu perjalanan, dalam keseharianmu ketemu dengan salah satu di antara taman-taman surga, maka mampir. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud dengan riyadul jannah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, hilaqud dzikir. Halaqah dzikir. Maksudnya apa? Ya ilmu. Halaqah ilmiah. Majlis ilmu, karena disitulah kemudian kita mengingat Allah, kita mengenal Allah, kita mengenal Islam, kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika kemudian menerangkan perkataan Abdullah ibn Abbas, maksudnya adalah kita perintahkan anak dan istri kita serta keluarga dan kerabat kita untuk mereka belajar agama. Nggak usah kita berbicara secara spesifik bagaimana caranya gini ngurus istri, ngurus anak. Nggak usah ke sana dulu. Kalau kita kemudian belum paham bahwa kita selaku pemimpin rumah tangga belum mengerti tentang kewajiban kita untuk kita terjun dunia ilmu agama Allah dan bergelut di dalamnya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan variabel-variabel yang lainnya. Karena dengan ilmulah kita ngerti apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada istrinya, apa yang kemudian dilakukan Rasulullah ketika terjadi masalah-masalah keluarga. Di mana itu kita dapatkan tidak lain tidak bukan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika kemudian kita mendapati istri kita misalkan kok kemudian tidak sebagaimana yang kita harapkan, maka langsung kita ingat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Langsung kita ingat ayat dalam Al-Qur'an untuk kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang benar. Ketika kita mungkin mendapatkan istri kita kok kemudian durhaka terhadap kita, kurang ajar terhadap kita, atau mungkin tidak sopan, bahkan menghinakan kita, ketika itu mungkin nafsu kita, emosi kita akan menerbangkan tangan kita ke pipinya. Tapi langsung karena kita berilmu, langsung ingat perkataan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau ditanya oleh para sahabat, ma haqquhunna ya Rasulullah, apa hak-hak para perempuan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah langsung menjawab, la tuqabbih wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali seburuk-buruk apapun tuh perempuan, jangan kau cela dan kau jelek-jelekkan tuh perempuan. Dan jangan sekali-kali kau terbangkan tanganmu untuk kau pukulkan tanganmu tersebut di wajah para perempuan. Coba lihat, dengan apa itu kita kemudian bisa menahan emosi kita? Dengan apa kita kemudian bisa bermuamalah dengan baik dengan istri dan anak-anak kita? Tidak lain tidak bukan dengan ilmu. Dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan kemudian bisa benar-benar membangun rumah tangga kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika kemudian kita mendapatkan istri kita angel dikandani, wis dikandani tobat besok baleni meneh. Apa yang kemudian kita ingat? Kata Nabi SAW, istausu binisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila. Maka lemah lembutlah kalian kepada perempuan, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Wa idza syaddatta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu keras, kasar kepada mereka, kamu akan mematahkan mereka. Wa idza taraktaha lam yazal awad. Tapi ingat, kalau kamu biarkan tuh perempuan, tuh istrimu, maka kemudian kata Nabi SAW, kalian akan membiarkan mereka tetap bengkok. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nabi SAW melanjutkan hadisnya. Beliau mengatakan, fastausu binisa'i khaira. Maka teruslah engkau sabar. Ustaz, aku wis sabar, tapi terus ngono wae aku ngantek mumet ngurusi bojoku.
maka lagi-lagi kita ingat ayat Al-Quran yang itu sumber ilmu kita. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita mungkin membenci istri kita, ternyata itu baik untuk kita. Makanya kita harus paham kaidah al-khairu khiratullah. Yang baik itu adalah pilihan Allah. Nah, wis ngono piye Sat, ya nambah kan ra apa-apa. Ora ono sing guyu bapak-bapak serius men sih. Kan boleh kan nambah. Ben ibu-ibu juga ngerti, bapak-bapak ki iso nambah nasinya maksudnya. Kalau sahur kan kadang masih lapar ya nambah nasinya. Ora do seneng guyu to jenengan. Serius. Masya Allah, sahabat dulu pada ketawa loh kalau Nabi gitu bercanda. Kurang lucu saat antum. Oh ya wis, insya tak latihan lucu meneh. Bang Fai guyu-guyu katanya kita lucu Bang. Katanya pengen nambah jenengan. Betul. Jadi dua tafsir yang kemudian diterangkan oleh para ulama dari kalangan sahabat sudah mengatakan apa? Bahwa yang disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, semua muaranya adalah tetap nasihatnya kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah sumber kebaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, punya masalah dengan istri, ingat hadis Nabi. Punya masalah dengan anak, ingat hadis Nabi. Ingat masalah dengan istri, langsung ingat Al-Quran, ingat ayat Allah, ingat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya benar, ketika kemudian orang itu tidak akan kemudian bertakwa kecuali pasti dengan ilmu tadi. Sama seperti ketika Hasan Al-Basri menasihatkan ada tetangganya yang mau nikah, tetangganya ada yang mau nikahkan anaknya, maka Hasan Basri menukilkan satu di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Hasan Basri mengatakan begini, wala tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan sekali-kali kamu nikahkan anak perempuanmu kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dari orang yang berilmu. Karena kalau kita katakan orang bertakwa itu pasti satu kesatuan dengan orang berilmu. Ustaz, aku pengen nikahi karo pengusaha ini. Salatnya rajin, walaupun kadang-kadang kita itu nih ditakoni agama ora arti apa-apa. Kok kemudian kita mengatakan husnudzon dia bertakwa, itu ngapusi. Kue gara-gara mobilnya tipis akhirnya ini yang penting kan bertakwa, salatnya rajin. Belum tentu, Pak. Ini salatnya rajin karena terpaksa mungkin. Bisa jadi karena orang itu tidak mungkin bertakwa kalau tidak berilmu. Wis coba wis jajalan. Orang rak ngerti rambu-rambu lalu lintas neng dalan mesti ribut. Ndek keribut wong. Lampu abang diterjang, dipahami ini, wah semangat nih, warna merah semangat. Gas. Akhirnya nabrak. Karena nggak tahu rambu-rambu lalu lintas. Sama seperti ketika kita tidak paham variabel ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian terlihat orangnya rajin, bajunya rapi, sholatnya rajin, tok. Lalu kemudian kita mengatakan, oh ini berilmu. Dari mana? Ini bertakwa. Dari mana takwanya? Wong Imam Nuqayyim mengatakan, wong namanya wong bertakwa ki kudu berilmu. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Hasan Basri mengatakan la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah kau nikahkan anak perempuanmu kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa yang maksudnya adalah orang berilmu, idza ahabbaha akramaha. Kalau dia itu cinta kepada anak kita perempuan yang kita nikahkan dengannya, dia pasti akan memuliakannya. Namun wa idza karihaha, kalaupun ternyata dia mendapati anak kita kok tidak sebagaimana yang dia inginkan. Ternyata anak kita itu kan kita coba siapa yang yakin anak kita itu bisa beres, Pak? Yang punya anak perempuan yang dipondokkan bertahun-tahun lah, 6 tahun mondok. Kita yakin anak kita bisa menjadi wanita solehah. Kita yakin wanita-wanita atau anak-anak yang kemudian kita sekolahkan di pondok itu lalu bisa menjadi wanita solehah untuk suaminya. Semua kita pasti akan mengatakan aku ora yakin. Kadang karo aku sih ngelendot-ngelendot sih manja lah, nek karo bojone ketemu bojone ternyata pejuang, gimana dia? Kan gitu kan? Makanya kita kemudian pesannya Nabi SAW yang disampaikan oleh Hasan Basri kepada tetangganya ini luar biasa berharga bagi kita. Apa kata beliau? Wa idza karihaha, kalaupun orang itu yang berilmu tadi mendapati anak kita perempuan
kok tidak disenangi perangainya olehnya, lam yadlimha, maka bisa dipastikan orang yang bertakwa itu tidak akan pernah mendoliminya. Kenapa? Ya tadi ilustrasinya sebagaimana yang tadi kita terangkan. Wong bertakwa, orang berilmu itu jengkel sak dongkol-dongkole, langsung astagfirullahaladzim, sabar. Sak jengkel-jengkele ingat ayat Allah islah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mentok wis ora sabar, ingatkan lagi dengan ayat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Begitulah kehidupan orang berilmu. Selalu ada yang kemudian membimbing, selalu ada yang kemudian memberikan peringatan dari apa yang dia dapatkan dari belajarnya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mula nek wong ora tahu sinau agama, berharap jadi orang yang kemudian berilmu, ini namanya ngimpi. Bapak Ibu punya anak perempuan, tak nikahke karo wong sugih. Yakin dia tidak berilmu tapi mantap karena sugih. Wis to, kuwi jenengan berarti bermain api. Mending orang duwe apa-apa, donyane sithik, sing penting orang itu berilmu. Yang penting orang itu berilmu, ngamalke ilmune, kelihatan akhlake, wis. Makanya Nabi Muhammad SAW kenapa nikahkan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib padahal fakir? Ya karena ilmune. Tetapi Utsman bin Affan sugih Ustaz, ya karena Utsman yo berilmu juga untuk masalah sugih. Kan gitu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Mujahid menyebutkan memahami ayat di atas, ittaqullah wa aslihu ahlakum bittaqwallah. Maksude sing arane ku anfusakum wa ahlikum nara, bentuklah keluargamu dengan usul ketakwaan. Tegakkan di rumah tanggamu, perbaiki dan openi keluargamu dengan ketakwaan. Lah nek misalnya kita sudah bahas takwa maknane takut, maknane kudu wedi karo Allah. Kemudian kok kita randuwe ilmu iso mboten. Jadi pembahasan sore ini ujung-ujungnya membangun keluarga di atas sunnah, itu artinya membangun keluarga di atas ilmu. Makanya langsung kita masuk kepada pembahasan praktek ilmunya. Kalau kita kemudian sudah tahu maka asik, atau kalau kita perhatikan. Coba lihat. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang kebiasaannya Nabi di rumah. Kata beliau, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Nabi itu kata Aisyah kalau di rumah itu beliau sibuknya membantu istrinya. Istrinya masak, yuk kadang bantu. Istrinya mungkin lagi ngesom, lagi jahit, yuk bantu. Istrinya mungkin sedang membersihkan rumah, yuk bantu. Tapi kadang bapak-bapak sing sok-sokan kadang-kadang, wah aku seluruh duit tuh, wis cari nafkah kok nang omah kon nyapu. Hina men kan gaweane pembantu. Lah wis tak kei nafkah sedina 10 juta, 30 dina tak kei 30 juta sing ngakon aku nyapu. Iki bapak-bapak sing sombong ora umum. Nabi itu kurang apa? Tapi beliau walaupun pemimpin negeri, walaupun beliau adalah Nabi dan Rasul Allah, walaupun beliau adalah imam besar, qadhi terbesar di atas muka bumi ini, ternyata sik gelem nglakoni gaweane bojo-bojo. Begitu kemudian wa idza qamah wa idza hadaratis salat, ketika datang waktu salat qama ila shalah, Nabi baru bergegas menuju ke masjid. Dalam hadis yang lainnya diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sahabat yang bernama Urwah, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin. Jadi sahabat ini bertanya, ya, di mana Urwah ini berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ayyu syai' kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi.
Wahai ibunda Ummul Mukminin Aisyah, dulu Nabi kalau lagi di rumah engkau itu ngapain gitu? Tanya. Ya, tanya kepada istri Rasul kita SAW. Faqalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Tidaklah Rasulullah SAW melakukan pekerjaan, maksudnya kebiasaan di rumahnya ya sebagaimana pada umumnya laki-laki melakukan pekerjaan itu di rumahnya. Kalau kita baca ini akan tersirat dan akan kita temukan betapa kemudian ternyata tidak mungkin Aisyah mengatakan demikian kecuali Aisyah itu pernah berada di tengah-tengah keluarga seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, Aisyah itu pernah berada di dalam keluarganya siapa? Tonggone? Tahu diasuh karo sahabat yang lain? Enggak. Dari kecil ya bersama Abu Bakar. Maka kita bisa pastikan berarti Abu Bakar nek neng omah ki padha karo Nabi. Nek kuwi sing ngurus awake dhewe mungkin beda. Maksudnya paham nggak saya ngomong ini? Paham jenengan Bapak Ibu? Berarti Aisyah mengatakan ya Rasulullah itu kalau di rumah ya biasa sebagaimana bapak-bapak kalau di rumah. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak yang dilihat oleh Aisyah ini siapa? Abu Bakar. Makanya beliau menjawabnya dengan santai. Apa kata Ummul Mukminin? Kana yasna'u Rasulullah SAW. Ya. Apa kata beliau? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Ya sebagaimana kalian melakukan apa yang kalian lakukan di tengah keluarga kalian. Padahal yang namanya bapak-bapak ki ora padha, ana sing bapak-bapak mlebu mau ungkangan kaki tok ngene-ngene sikile karo dolanan apa? Kursi sing bisa ngadeg karo ngene jenglet-jenglet, karo ndelok TV, ana sing dolanan HP, ana sing sok-sokan sibuk, ana sing sama sekali nggak pernah ngurusi istrinya. Sampai istrinya nyapu, sik tingkring ngono ki. Ya toh? Malah cuma ngene tok, ya. Ngisor ki sik kotor ki, ngisor sik kotor ki. Ana sing ngono tok. Tidak pernah membantu istrinya. Makanya Aisyah mengatakan apa? Beliau mengatakan ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Ya sebagaimana kalian di tengah-tengah keluarga kalian. Karena kebiasaannya Aisyah melihat bapaknya. Beliau menyebutkan yahsifu na'lahu. Lihat. Dispesifikkan, dilihat, didetailkan oleh Aisyah. Kadang Nabi SAW ngesol sepatu nih dewi. Jadi dulu kalau para sahabat bahkan Rasulullah SAW sandalnya kan pakai kulit ya. Kadang kulitnya sudah aus, sudah patah sehingga kemudian disol lagi. Itu dilakukan sendiri. Kalau kita kan enggak, potol tuh kemana? Potol, luruk ke tukang sol. Iya betul. Nabi SAW enggak, beliau telaten ngurusi dewi. Padahal kalau dicarikan tukang sol, enten boten. Enten nggih? Ada nggih? Ada. Tapi Rasulullah SAW enggak lakukan itu sendiri. Wa yukhitu thawbah. Bahkan kalau ada bajunya Nabi SAW yang sobek, orang luru Tyler, orang ngakon bojone benek didondomi dewi. Iki udah menungso biasa Pak. Sing wis tahu numpak pesawat arane buruk. Sing tahu mabur sampai neng akhirat, maksudnya sampai di langit ketujuh. Salah maksudnya mau tadi ya. Yang tahu diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai kemudian diangkat ke langit yang ketujuh. Ini orang sudah menempuh perjalanan tidak pernah ditempuh oleh manusia dari manapun. Tapi begitu melihat ada bajunya yang sobek, dondomi dewi. Bahkan diterangkan wayar faudalwa, ngangkati ember, ngangsu. Kita ngangsu gelem Pak. Kalau sekarang ini zaman mudah, pencet tes beres bicara ngangsu. Tapi coba pas lampu mati, tapi coba pas memang kita dibutuhkan untuk kita angkat ember, mau apa enggak kita? Mungkin sebagian ibu-ibu mengatakan, lho emang bojoku ki ora duwe sanyo Pak. Ning omah memang ngangsu ya bojoku sing ngangsu, itu beda. Tapi kan kita sedang berbicara keumuman hari ini para bapak-bapak kan serba mudah, serba gampang serba kemudian tidak peduli dengan urusan istrinya.
Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengajarkan kepada kita yang demikian. Makanya saya katakan tadi, kita tidak akan pernah menemukan para suami yang kemudian dilihat oleh istrinya merindukan, selalu akan dirindukan, kecuali dengan suami itu mempraktekkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu tidak akan pernah kita raih dan kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Sebenarnya pembahasannya banyak sekali. Ada beberapa perkataan para ulama terkait tentang masalah ini. Namun karena waktu sudah 17.35, katanya ya sebentar lagi 5 menit insya Allah maghrib. Sehingga di sore hari ini pertemuan yang singkat, tidak ada 1 jam, mudah-mudahan adalah pertemuan yang bermanfaat dan menjadi mizan hasanah kita semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.